Selamat datang peserta pembelajaran online malaria. Selamat bergabung pada modul dasar 1 dengan topik pembahasan kita adalah kebijakan program pengendalian malaria. Setelah menyelesaikan modul ini, kami berharap agar peserta mampu untuk menjelaskan upaya prioritas dalam pengendalian malaria di Indonesia. Antara lain, pertama, menjelaskan analisis masalah malaria secara umum. Kedua, menunjukkan gambaran penyakit malaria di Indonesia. Ketiga, menjelaskan visi, misi, dan nilai program pengendalian malaria. Keempat, menjelaskan tujuan global dan Global Malaria Business Plan. Kelima, menyebutkan tujuan umum dan khusus program pengendalian malaria. Keenam, menjelaskan kebijakan dan strategi program pengendalian malaria. Ketujuh, menjelaskan upaya prioritas dalam pengendalian malaria. Kedelapan, menjelaskan upaya bersama menuju eliminasi malaria. Kesuksesan pengendalian malaria di Indonesia tidak lepas dari dukungan para pemangku kepentingan dari pengambil kebijakan, pemerintah pusat hingga daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat, serta mitra-mitra terkait. Annual Parasite Index, disingkat API, yang menjadi indikator kesuksesan pengendalian malaria mengalami penurunan dari 4,69 per 1000 penduduk di tahun 1990 menjadi 1,38 per 1000 di tahun 2013. Hingga saat ini, lebih dari separuh wilayah Indonesia telah eliminasi malaria dan 70% penduduk Indonesia tinggal di wilayah bebas malaria. Api penyakit malaria diharapkan akan terus menurun hingga tercapai eliminasi malaria di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2030. Namun demikian, cita-cita eliminasi malaria masih menghadapi tantangan sebaran penyakit malaria dengan variasi, endemisitas, dan akselerasi, serta keterjangkauan upaya pengendalian malaria di daerah dalam ruang lingkup kepulauan Indonesia. Meskipun kina sebagai pengobatan malaria telah dikenal sejak abad 17 Masehi, Plasmodium sebagai patogen penyebab malaria telah diketahui sejak abad 18 Masehi, dan nyamuk Anopheles juga telah diketahui sebagai agen pembawa Plasmodium mentransmisikan ke manusia di negara-negara endemis sejak abad 19 Masehi. Hingga saat ini, malaria masih menjadi kesehatan global, termasuk di Indonesia. Malaria merupakan penyakit yang kompleks dan masih membawa korban jiwa hingga saat ini, dengan lebih dari 3 miliar orang di dunia beresiko terpapar di 109 negara di seluruh dunia. Beban malaria tidak hanya terkait dengan penderita dan kematian, namun juga beban ekonomi yang diakibatkan pada wilayah endemisnya, yang berkontribusi pada lingkaran kemiskinan dan menghambat pembangunan wilayah. Sejatinya, malaria dapat dicegah dengan diagnosa dan pengobatan yang tepat, dikombinasikan dengan upaya intervensi yang disarankan saat ini, seperti penggunaan kelambu berinsektisida, fumigasi insektisida residual di dalam rumah, dan pencegahan dengan pengobatan intermiten pada wanita hamil di wilayah endemis tinggi. Akselerasi upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran pengendalian malaria dengan payung kebijakan dan strategi yang tepat harus terus dikampanyekan. Di Indonesia, meskipun penurunan beban penyakit malaria cukup signifikan, saat ini upaya malaria masuk fase sulit. Tantangan untuk mencapai eliminasi malaria di Indonesia akan lebih berat di daerah-daerah dengan akses terbatas dan sistem kesehatan yang lemah. Hingga tahun 2018, masih terdapat 28, 33, dan 168 kabupaten atau kota di Indonesia yang termasuk wilayah endemis tinggi, sedang, dan rendah. Wilayah dengan endemisitas malaria tinggi didominasi bagian timur Indonesia, dan wilayah endemisitas rendah hingga sedang tersebar dari Pulau Sumatera hingga Papua. Tren wilayah endemis baik yang tinggi, sedang, dan rendah menurun dari tahun 2014 ke tahun 2018. Namun bila dicermati detailnya, masih terdapat 5 kabupaten di mana malaria merupakan permasalahan substansial, yaitu dengan API lebih dari 100 per 1000 penduduk. Begitu pula bila kita mencermati wilayah yang dikategorikan endemis tinggi lainnya, masih terdapat 3 kabupaten atau kota dengan API lebih dari 50 per 1000 penduduk, dan 8 kabupaten atau kota dengan API lebih dari 20 per 1000 penduduk. Meskipun kasus kematian akibat malaria secara umum telah menurun, kembali bila dicermati,
kasus kematian akibat malaria masih dilaporkan oleh beberapa wilayah di Indonesia. Prognosis infeksi malaria masih bergantung kepada kecepatan dan ketepatan penanganan kasus-kasus malaria, terutama yang diakibatkan oleh parasit malaria yang berpotensi menjadi kasus berat. Dari 5 spesies Plasmodium yang dikenal, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, Plasmodium ovale, dan Plasmodium knowlesi, kontributor signifikan kasus malaria di Indonesia masih oleh 2 spesies utama, yaitu Plasmodium vivax dan Plasmodium falciparum. Lebih lanjut, tantangan berat penurunan kasus malaria di Indonesia saat ini akan lebih berat dibandingkan periode-periode sebelumnya. Program eliminasi malaria nasional saat ini disebut hitting rock bottom, yaitu memasuki fase terberat dalam upaya eliminasi malaria, yaitu menurunkan kasus utamanya di wilayah-wilayah sulit, baik secara akses geografis maupun api yang masih tinggi. Visi dan misi program pengendalian malaria saat ini dikembangkan untuk rentan waktu 2020 hingga 2024. Pengenalan visi dan misi ini diperlukan agar Anda memahami prioritas terkini dalam pengendalian malaria di Indonesia. Visi yang dikembangkan dalam Rencana Strategis Malaria Nasional 2020-2024 adalah untuk mengeliminasi transmisi malaria di 105 kabupaten selama periode 2020-2024 dan menghasilkan wilayah bebas malaria, yaitu Annual Parasite Incidence kurang dari 5 pada akhir tahun 2024. Untuk dapat mencapai visi tersebut, maka 4 upaya kunci dikembangkan yaitu: pertama, tata kelola kasus malaria. Kedua, pengendalian vektor nyamuk Anopheles species. Ketiga, komunikasi dan advokasi perubahan perilaku masyarakat. Keempat, meningkatkan tata kelola program malaria. Dan kelima, memantapkan kualitas sistem surveillance malaria. Pengendalian malaria global mencakup 3 komponen, yaitu pengendalian, eliminasi, dan riset untuk metode intervensi dan pendekatan baru. Dengan metode intervensi malaria yang tersedia saat ini, diharapkan negara endemis malaria menghasilkan dampak substansial dalam menurunkan jumlah populasi yang beresiko terpapar dan dapat mempertahankannya seiring waktu berjalan, dan malaria berhenti menjadi sumber utama kematian di seluruh dunia. Mengeliminasi malaria atau upaya menurunkan penularan malaria setempat atau lokal hingga nol akan membawa dunia menuju target selanjutnya, yaitu eradikasi. Pada beberapa negara yang sudah mencapai eliminasi dan beberapa negara lainnya yang menuju target eliminasi membutuhkan komitmen yang sangat kuat. Pada negara yang menuju eliminasi malaria yang masih memiliki wilayah dengan endemisitas tinggi, membutuhkan pemutusan rantai malaria sepenuhnya dengan menambahkan metode intervensi atau menerapkan metode baru yang efektif. Upaya pengendalian dan eliminasi malaria membutuhkan riset berkelanjutan untuk menghasilkan inovasi metode-metode intervensi malaria yang terbukti efikasius dan efektif. Inovasi intervensi malaria yang dihasilkan diharapkan menambah daya ungkit menuju eliminasi malaria ketika diterapkan oleh sistem kesehatan nasional dan lokal suatu wilayah atau negara dengan fokus keberhasilan eliminasi malaria yang berkelanjutan. Untuk menuju visi eliminasi malaria, Rencana Strategis Malaria Nasional 2020-2024 mengembangkan 3 tujuan utama, yaitu: pertama, menurunkan beban api kurang dari 1/1000 penduduk dari 61 kabupaten di tahun 2018 menjadi 14 kabupaten di tahun 2024. Kedua, untuk memutus rantai penularan malaria setempat dari 168 kabupaten di tahun 2018 menjadi 95 kabupaten di tahun 2024. Dan ketiga, untuk mencegah munculnya malaria pada wilayah yang sebelumnya telah dinyatakan bebas dari 285 kabupaten di tahun 2018 menjadi 405 kabupaten di tahun 2024. Payung kebijakan terkait malaria yang dimiliki saat ini tersedia melalui Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes dan Keputusan Menteri Kesehatan atau Kepmenkes antara lain, yaitu 1. Permenkes nomor 41 tahun 2018 tentang pemberian obat anti malaria oleh kader pada daerah situasi khusus. 2. Permenkes nomor 68 tahun 2015 tentang pedoman jejaring dan pemantauan mutu laboratorium malaria. 3. Kepmenkes nomor 263 tentang eliminasi malaria.
Dan 4. Permenkes nomor 5 tahun 2013 tentang tata laksana malaria. Pada pengembangan Rencana Strategis Malaria Nasional 2020-2024 memberikan sorotan pada 3 strategi utama, yaitu pertama, memastikan akses universal untuk pencegahan, diagnosis, dan pengobatan malaria. Kedua, akselerasi usaha menuju eliminasi dan pencapaian status bebas malaria. Dan ketiga, transformasi surveillance malaria menjadi intervensi utama. Pada pengembangan Rencana Strategis Malaria Nasional 2020-2024, 7 prioritas kebijakan telah ditentukan, yaitu pertama, eliminasi malaria diimplementasikan melalui penguatan sistem kesehatan daerah dengan layanan kesehatan premier sebagai landasan. Kedua, sistem kesehatan yang mendukung tenaga kesehatan yang bekerja fokus untuk eliminasi malaria harus dapat multiguna pada berbagai keadaan, dengan pengecualian tenaga kesehatan dengan spesialisasi atau memberikan manfaat spesifik pada kondisi tertentu. Ketiga, promosi kesehatan sangat penting dalam memberdayakan masyarakat. Keempat, sistem kesehatan nasional mengikuti kebijakan desentralisasi, yaitu menekankan pada penguatan kebijakan kabupaten atau kota. Kelima, kolaborasi lintas sektor harus memegang peranan penting dalam cita-cita eliminasi malaria dengan berbagai pendekatan kebijakan kesehatan. Keenam, pemerintah pusat dan daerah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pembiayaan dan implementasi eliminasi malaria. Dan ketujuh, riset dasar dan operasional serta pengembangan teknologi tepat guna untuk mendukung eliminasi malaria perlu ditingkatkan. Upaya eliminasi malaria dilandaskan pada kepemilikan negara dan karakter kepemimpinannya, inklusivitas dan kemitraan yang terkoordinasi, akuntabilitas, tata kelola yang berbasis bukti dan berorientasi hasil, dan berdampak pada kesetaraan sosial ekonomi. Upaya bersama tersebut dilakukan dengan strategi berlapis dari tataran global hingga spesifikasi Indonesia dengan rencana strategis nasional malarianya. Antara lain, Sustainable Development Goals atau SDGs 2015-2030, World Health Organization Global Technical Strategy atau WHO GTS 2016-2030, World Health Organization Southeast Asia Regional Office atau WHO SEARO Strategy 2017-2030, adopsi berbagai perencanaan program malaria berbasis bukti, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024, dan Rencana Strategis Malaria Nasional 2020-2024. Demikian modul kebijakan program pengendalian malaria kami sampaikan. Jangan lupa untuk belajar mandiri. Anda dapat menggunakan referensi modul yang disediakan pada pelatihan ini. Anda dapat pula melakukan pengayaan dengan membaca referensi dari WHO atau Kementerian Kesehatan. Terakhir, kami harapkan Anda dapat mengerjakan kuis dengan baik. Terima kasih.